Hai semuanya, jadi udah nggak berasa ya, udah mau akhir tahun 2023 dan mau ganti tahun jadi 2024. Jadi di episode episode terakhir di tahun ini, di video ini gue share di YouTube dan juga di IG ya. Jadi kayak dua-duanya lo gue upload gitu. Biasanya kan kalau soalnya gue IG aja, YouTube aja gitu. Ini mau gue share kedua-duanya biar asik kayak gitu. Oke, so let's begin. Jadi gue kayak mulai dari mana ya? Mungkin karir yang sebenarnya nggak karir banget ya. Awal tuh gue tahun berapa ya? 2021 ya. Jadi gue abis itu lagi galau-galaunya. Tapi nanti gitu kita bagi di kolom yang lain ya. Jadi ini bagian karir dulu. Tahun berapa sih? 2021 mungkin? Ya kan 2021 tuh gue keterima di edutech, perusahaan edutech gitu kan. Mirip kayak, atau ini boleh sebut nama nggak ya? Nggak usah lah ya. Jadi tapi tadi gue sebut nama. Nggak, sensor aja deh. Jadi itu perusahaan edutech yang kayak bimbel online gitu. Dan kebetulan gue tuh jadi editornya dan operator studio, ya kan. Jadi kayak operator memonitoring dan apa ya, jadi kayak ya operator bener. Jadi kayak ada yang live kelas gitu kan, guru-guru itu tutor, kita sebutnya tutor itu. eh, kita kayak countdown, terus kita bilang mulai gitu, pokoknya kayak bener-bener syuting gitu. Cuman kita tuh jadi satu orang doang gitu, jadi kita doang yang apa namanya ngarahin gitu. Unik deh. Terus habis itu ngedit videonya, ya kan. Kalau hari dimana gue jadi operator, waktu itu gue jadi operator aja karena kekurangan orang kan. Jadi untuk video misalnya ngedit gue bisa dua-duanya, tapi lebih sering sih gue ngedit doang sih. Jadi operator tuh kadang-kadang, walaupun gue tuh sebenarnya gue orangnya kepo ya kalau di kerjaan ya. Maksudnya tuh bukan gue maruk, cuman kayak pengen ini pengen itu gitu, pengen bisa gitu. Jadi kalau sesuatu saat ada orang lain ini nggak ada gitu, gue bisa handle gitu. Tapi sifatnya tuh udah kayak tiap hari gitu kan, nggak sesuai ya nggak sih. Ya kerja yang masuk akal aja lah, saya kalau sehat. Oke, itu berlangsung 6 bulan ya. Kalau gue sih masih sering chatan sih sama direkturnya, kadang-kadang gue tanya kabar gitu kan. Oh ya, kalau gue masuk di, aduh saya sebut lagi namanya. gue masuk di edutech itu tuh sebenarnya ada dibantuin teman gue sih. Jadi kayak gue ini satu kampus nih sama teman gue ini, terus sempat lost kontak, terus ngobrol-ngobrol lagi, terus gue curhat gitu kan. Terus gue nanya nih, ada nggak lowongan gitu kan, siapa tahu ada. Dia langsung ada. Itu cepet banget ya. Itu hari apa gue curhat, apa nelpon dia, hari Rabu ya, hari Rabu. Terus 2 hari kemudian dihubungin sama ininya, ada staffnya yang lain yang emang untuk bagian penerimaan. Terus gue datang deh ke kantornya buat bukan survei ya, kayak office tour gitu, kenalan gitu. Tapi belum mulai kerja sih. Tapi tuh experience pertama mencari kerja sendiri dengan sangat menyenangkan sih. Fun banget sumpah, keren. Terima kasih lah buat perusahaan itu udah nerima gue. Ya selanjutnya tuh gue fokus skripsi dulu, ya kan. Itu tahun 2022 berarti, ya kan. Soalnya kan gue 6 bulan tuh di perusahaan edutech tadi. 6 bulan fokus skripsi. Lulus gue enggak. Ya enggak. Gue tuh sidang skripsinya itu tanggal 11 November, gue inget banget. Cuman sebelum itu kalau nggak salah tanggal 10 deh, tanggal 9, tanggal 10 deh, tanggal 10 November itu gue interview di tempat kerja yang baru, ya kan. Itu seru banget sih. H-1 gue sidang deh, gue ini dulu, bukannya gue belajar sih, cuma maksudnya kayak
oh gue interview dulu gitu, itu daerah Sudirman ya kan. Udah besoknya gue ini sidang bla bla bla, alhamdulillah lulus. Terus gue dipekerjakan tanggal 1 Desember. Jadi gue setelah 11 November itu ya boleh hal-hal ya, gue main, gue apa yang menikmati masa-masa nganggur. Jadi alhamdulillah keterima, dan itu probation 3 bulan. Di situ toksiknya bukan main sih. Nggak tahu ya gue ini apa namanya, boleh apa enggak diceritain, karena yang biasa itu gue gini-gini nih harusnya bagus-bagusnya aja ya, soalnya kan dampaknya gue nggak tahu impactnya apa ke gue buat ke depan nanti. Cuman berhubung ini videonya kayaknya yang nonton dikit, jadi kayaknya nggak masalah ya kan. Ya udah, jadi toksik banget. Jadi gue kayak 3 bulan tuh kayak udah lah ya, cukup gitu. Tapi apa ya, galau juga dengan sisi satu, butuh uang ya kan, butuh kerjaan, karena zaman sekarang tuh susah banget kan nyari kerjaan. Yang kedua, kalau gue terusin apa ya, gue nggak bakal sebut mental health ya, karena sorry itu saya itu orang lemah sih buat gue. Cuma maksud gue tuh kayak pikirannya itu kayak nggak sehat gitu, guanya jadi males gitu. Soalnya gue bakal mikirin jelek dan dosa buat gue gitu. Religius banget ya gitu lah kurang lebih. Tapi ya udah, kira-kira gue memutuskan untuk terus keep going. Ya akhirnya 3 bulan ini lewat 10 hari, perusahaannya apa sih, pilot ya. Ya udah, jadi entah doa jadi doa atau apa, gue ngomong kayak gitu, akhirnya ya stop di situ. Oke, jadi dari yang Sudirman tadi kita flashback dikit. Flashback itu adalah gue tuh dulu kuliah magang di salah satu TV. susah ini ininya nyamarinnya. Dia TVRI, gue dulu TVRI dulu magangnya, magang kuliah ya. Dan itu berlangsung selama 66 hari, gue inget banget. Itu tuh di pemberitaan divisinya. Jadi kayak ya waktu itu gue daftar jadi kameramen sih, ininya magangnya gitu sebagai kameramen gitu. Udah gue belajar di situ, gue pelajarin nanya-nanya ya kan. Habis itu udah gue kenal sama beberapa yang apa istilahnya ya, yang ketua-ketuanya lah gitu. Jaga komunikasi, yang pasti itu jaga komunikasi. Pun pas gue kerja di Sudirman ini yang Logam Mulia, gue tuh masih suka ngelobi. Ya ngobrol, mampir gitu ke TVRI buat nanya-nanya lowongan di situ juga. Kayak soalnya apa ya, gue udah main feeling aja, gue kayak gak bakal lama dan gue gak betah tadi gue bilang. Jadi gue coba buka peluang sendiri lah. Ya udah, gue nganggurnya gak lama lah, bangsa 2-3 minggu maybe. Habis itu gue telepon. Jadi sebelum telepon tuh Bang Fikri, namanya Bang Fikri itu apa namanya, dia kan divisinya kan online ya, media online. Jadi tuh kalau dia upload ke YouTube ya kan, pasti dia nge-share dong. Kayak ya akhirnya dia nge-share ke gue kayak ini link YouTube, terus bantu share, like, subscribe kayak gitu-gitulah. Ya itu tuh gue jawab aja, oh iya siap bang, apa kabar bang gitu. Terus telepon gue, ada orang WA, gue balas lagi, terus malah nelpon ya, mau unik banget. Tapi baik banget orangnya. Ya udah akhirnya bantulah ditanyain gitu. Tapi gue magang dulu, tawarin, dan sebagai apanya itu ada pilihannya ada 3. Ada reporter, kameramen, editor, sama kayak tadi. Cuman maksudnya mengingat backgroundnya gue kayak banyakan ngedit ya waktu itu, walaupun ngaco, masih ngaco banget sih, parah. Editan gue sekarang juga masih harus banyak belajar. Cuman gue memberanikan diri akhirnya untuk bilang, iya saya mau coba jadi editor bang. Nah kayak bermodalkan nekat dan banyak-banyak upload di YouTube kan, ngeliat walaupun ngaco gitu tadi gue bilang. Cuman ya udahlah,
Akhirnya gue pede di situ, fokus di situ, gue tekanin pikiran gue udah jadi editor, gimana cara bikin editor bagus dan bisa apa ya, ngasih visual yang bagus untuk penonton gitu kan. Karena sudah akhirnya diterima di TVRI yang 1 Mei itu, gue buat 1 Mei kemarin 2023 terima masuk. Nah, gue bisa lebih fokus lagi, gue bisa lebih merasa mendapat tanggung jawab yang lebih ya, untuk bisa mengasih visual yang baik untuk teman-teman semua yang nonton gitu sih. Bahas cinta paling apa ya, gue gak buka cerita banyak ya soal cinta, cuman yang pasti gue ke perempuan juga nggak kayak kita jadian deh gitu, aku suka sama kamu bla, udah nggak gitu. Gue terakhir kayak gitu paling SMA kali, gue minta temenin gue untuk gue mau nembak cewek. Ampun dah, zaman dulu. Cuma maksud gue ya semoga kalau soal percintaan gitu-gitu untuk nanti, untuk hari ini, sekarang dan besok seterusnya, semoga aman lah, semoga baik-baik aja. Kalau emang jalannya ada pasti dilancarin ya nggak sih. Kalau gue cerita yang galau sedih-sedihnya takut dibilang play victim gue. Dan juga apa ya, kalau gue cerita yang gue disakitin atau apa gitu, gue juga nggak sempurna. Dan gue juga malas dapat iba dari orang, rasa iba dari orang. Kalau orangnya disimpati, kalau nggak ada gimana? Ya udah, oke. Selamat tahun baru semuanya, tahun 2024. Semoga di tahun berikutnya apapun yang kalian inginkan bisa tercapai, dan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk di tahun ini, tahun-tahun sebelumnya dibuang aja udah, nggak usah dipikirin, move on agar kita lebih berpikir positif ke depannya dan jangan overthinking katanya, ya kan? Ya udah, sampai ketemu di video berikutnya di tahun depan. Bikin apa ya? Ntar ya dah. Bye-bye ya semua, sehat-sehat. Dah. Oke. Ngopi dulu. Ngopi lagi. Minum coklat. Sepatu baru guys. Nggak kelihatan. Sepatu baru guys. Gue tuh punya lagu ya dulu tuh pas SMA tuh gue bikin, judulnya dulu, gue pengen mainin dikit. Semoga dia udah nyetem gitar ya. Salah lagi, nggak nyetem, biar aja. Hey bidadari yang menetap di situ, ingatkah kau tersadarkah engkau, jika kau menjauh, engkau pergi, kan ku temukan kau di satu arah, engkau bidadari ku. Ya gitu. Jadi judulnya lagunya Bidadari Timurku. Ya, gue bikin pas lagi jatuh cinta. Ya, ini lagu tercepat yang gue bikin waktu itu 2 jam, tapi revisinya setahun-tahun berikutnya baru gue revisi lagu, jadi lebih pendek durasinya, soalnya panjang banget kalau yang versi asli pertama gue bikin. Ya udah, oke. Selamat tahun baru semuanya, tahun 2024. Semoga di tahun berikutnya apapun yang kalian inginkan bisa tercapai, dan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk di tahun ini, tahun-tahun sebelumnya dibuang aja udah, nggak usah dipikirin, move on agar kita lebih berpikir positif ke depannya dan jangan overthinking katanya, ya kan? Ya udah, sampai ketemu di video berikutnya di tahun depan. Bikin apa ya? Ntar ya dah. Bye-bye ya semua, sehat-sehat. Dah.